Ada orang yang berdebat, apakah orang Kristen perlu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan atau tidak. Buat saya ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Lu mau kembalikan boleh, lu gak mau kembalikan boleh, terserah. The end of the day, it's all about the love of God. Amin. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, aduh, jangankan 10%, semua yang saya punya Tuhan punya. Terus kenapa? Saya mesti ngajar di sini, saudara-saudara. Kalau saudara nggak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Tuhan hajar saudara. Saya nggak akan mengajar begitu. Yang saya ajar hanyalah sederhana. Kalau kita tahu semua Tuhan punya, jangankan 10%, apa saja yang bisa saya berikan buat Tuhan, Dia Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kemuliaan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita memberi perpuluhan karena hanya takut dikutuk, setiap kali kita bawa perpuluhan kita bilang, Tuhan nih udah nih, puas, puas. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik. Bapak Ibu, setiap orang mendengar suara khotbah Pendeta Gilbert itu senang. Sebab beliau menyampaikan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Tetapi saya yakin banyak orang mendengar apa yang disampaikan Pendeta Gilbert tidak bisa menangkap inti dari kesimpulannya. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, ini perkara penggunaan istilah persepuluhan. Bukan soal jumlah besarnya persembahan. Bapak Ibu, Pendeta Gilbert tadi bilang, lu mau kasih persepuluhan boleh, tidak juga boleh. Bapak Ibu, jemaat menangkapnya bagaimana? Jadi bingung, jadi kabur. Sebetulnya persepuluhan, pendeta sekelas Pendeta Gilbert mestinya tahu. Persepuluhan ini dipilah lebih dulu termasuk hukum Taurat atau bukan. Jika termasuk hukum Taurat, jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang sudah menerima Tuhan tidak boleh hidup lagi di bawah hukum Taurat. Sebab Yesus Tuhan kita menebus kita di atas kayu salib. Tetapi tentang memberikan persembahan sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga hamba Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, itu harus. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan yang besar, tentunya bisa bersikap lebih arif. Kalau ini menjadi konflik yang berkepanjangan, tentunya memberikan pengajaran yang lebih jelas akan meredam konflik yang sedang terjadi. Apakah terlalu berat mengganti istilah persepuluhan dengan istilah yang lain? Misalkan Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, itu mengajarkan kepada kita, yaitu dengan persembahan kasih. Berikan kepada orang miskin. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Kata aku lapar, aku haus, aku telanjang, untuk aku hanya selalu huruf besar. Berarti langsung mengena kepada Sang Mesias, Juru Selamat kita. Apa beratnya? Kalau kita memang orang-orang yang mengasihi Kristus sebagai Juru Selamat. Dan saya ingin sampaikan bahayanya para pendeta yang tidak segera mengubah ajarannya, tetapi semakin memberikan semangat jemaatnya untuk memberikan persepuluhan yang termasuk hukum Taurat. Berbahayanya adalah satu,
Jangan-jangan semua yang melakukan hukum Taurat ini sedang mengakui bahwa nenek moyangnya itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama, yang pada waktu menangkap Tuhan Yesus, mereka juga berteriak kepada Pilatus dengan suara yang kencang, salibkan dia. Sebab mereka tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sehingga sampai hari ini Yahudi ada kelompok ini tadi yang hidup masih di bawah hukum Taurat. Termasuk cucu cicitnya yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bapak Ibu, ayatnya saya tunjukkan. Ada pada Kisah Rasul 13 ayat 27 dan 28. Saya menghimbau para pendeta lebih mencermati, lebih sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan yang ini. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Siapa yang sudah tidak melakukan hukum Taurat, termasuk persepuluhan, adalah kelompok Yahudi di sana dan cucu cicitnya yang menyebar di seluruh dunia, berbagai macam bangsa yang sudah mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka sudah pasti meninggalkan hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, hati-hati. Bukankah Yesus Kristus Tuhan kita telah mati di atas kayu salib, melepaskan saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah saudara, sehingga ketika dia mati di atas kayu salib, Rasul Paulus yang menulis Galatia, ini pun menulis untuk jemaatnya di Efesus, yaitu pengajaran Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-15a. Terkait dengan kematian Tuhan Yesus, dia melanjutkan pengajarannya, membuat saudara dan saya lebih paham lagi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, huruf besar, Tuhan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera antara orang Yahudi dan yang Yunani dan yang non-Yahudi, yang sunat dan yang tidak bersunat. Jadi satu karena kematian Kristus, dan mereka menjadi mengadakan damai sejahtera. Kristus mengadakan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, hati-hati. Pengajaran tentang hukum Taurat akan membawa jemaat hidup kembali di bawah hukum Taurat. Padahal Yesus Kristus Tuhan membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sehingga berbahayanya
Jika hari ini masih terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan pengajaran untuk membangkitkan semangat melakukan hukum Taurat, salah satunya adalah persepuluhan, berbahaya sekali bagi keselamatan jiwa jemaat yang melakukannya. Sebab mereka akan kembali lagi kepada hukum Taurat. Padahal siapa yang melakukan hukum Taurat sampai hari ini adalah ahli Taurat, adalah orang Farisi, adalah tokoh-tokoh agama Yahudi yang pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka berteriak kepada Pilatus, salibkan dia. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup daripada video saya akan tayangkan sebuah video yang menjadi berkat untuk kita karena diberitakan secara jelas oleh Pastor Petrus Hadi Santoso. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada waktu saya sekolah Alkitab, dijelaskan ada 3 macam hukum Taurat. 1, 10 hukum Taurat. 2, hukum makanan. 3, hukum pentahiran. Dibagi 3 besar. Saudara, Alkitab berkata nggak ada satupun yang bisa melakukan. Tuhan berkata Tuhan tidak menggagalkan. Tapi Tuhan menggenapi. Manusia nggak bisa selamat kalau tidak melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus melakukan, dia menebus ketidakmampuan kita. Jadi setelah kita percaya Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam hukum Taurat. Yang percaya katakan?